Meskipun menilai dari reaksi Bai Guanxing, dan bahkan ingin bunuh diri, permusuhan untuk mencuri nenek moyang dari semua ras, dia tampaknya prihatin dengan keinginan nenek moyang. Namun, Qin Yichan masih tidak bisa mempercayainya sepenuhnya. Bagaimanapun juga, Bai Guanxing merasa bahwa dia sedang menipu kebijaksanaan kuno dari naga asli dan bahkan umat manusia. Jadi bukankah Bai Guanxing akan berpura-pura? Qin Yichan tidak pernah bisa melupakan bahwa Feng Ling menghampiri Tuan Ge dan menusuk pisaunya tanpa curiga. Itu dia. Penatua ras manusia sedikit emosional. Dewa bawaan berbeda dari mereka. Tapi kami lahir setelah lahir. Tidak lebih buruk dari kamu. Kaisar Xuan Yuan membuka jalan bagi kita untuk berkultivasi. Yang harus dikatakan adalah mencari ke dalam. Untuk mengembangkan keterampilan internal. Dengan mengatakan itu, beberapa tetua manusia mengeluarkan 2 buku kuno lagi. 2 buku kuno. Satu adalah Ling Shu. Dan yang lainnya adalah Su Wen. Qin Yichan membaliknya sedikit, dan kemudian merasa bahwa Kaisar Xuan Yuan layak menjadi pria surgawi. Neijing ini membuka fondasi untuk pengembangan umat manusia. Nenek moyang Kaisar Kuning harus mengetahui darah umat manusia, dan telah menyadari bahwa generasi masa depan umat manusia akan kurang dari 1 generasi. Oleh karena itu, Huang di Xuan Yuan tidak meminta dao langit dan bumi untuk digunakan oleh umat manusia, melainkan dari dalam. Kembangkan diri Anda, biarkan diri Anda menjadi dunia. Bukan hanya memandang dunia. Dalam bab Lingshu, jaringan ras manusia, otot dan tulang, bahkan bakat masing-masing ras telah dicatat satu persatu, dianalisis dan dijelaskan satu persatu, dan diceritakan kepada orang-orang bagaimana mengolah diri dan bagaimana menjadi lebih kuat. Dalam artikel Suwen, itu mencakup segalanya, luas dan mendalam, dan itu juga menyebutkan keberadaan, Qi. Qi Tong Qi, ini font yang digunakan oleh nenek moyang, tapi artinya sama. Gas. Catatan hati ke hati nenek moyang Hao Mingyang juga menyebutkan perubahan makhluk, tetapi itu adalah naik turunnya Qi. Memohon ke dalam untuk mendapatkan sinar aura, sinar maskulinitas, sinar aura pedang. Qin Yichan terus bergumam pelan, dan tampaknya ada lampu pedang yang tak terhitung jumlahnya berkedip di mata dewa. Tetapi lampu pedang ini tidak mengalir keluar, sebaliknya mereka berkeliaran di dalam tubuh, sepertinya membuka segalanya. Kaisar Agung Xuan Yuan juga pria surgawi. 5 kaisar umat manusia semuanya adalah eksistensi yang terkenal dan dihormati. Melihat Qin Yichan, yang sangat tercerahkan saat memegang Neijing di tangannya, Bai Guanxing berteriak lagi, Jing Batin, Neijing Kaisar Xuan Yuan. Kaisar Xuan Yuan dihormati sebagai Kaisar Kuning Cina, dan 2 jilid Taoisme adalah Huang di Neijing. Huang di Neijing, salah satu harta tertinggi umat manusia. Feng Tianxing, kembalikan Neijing padaku. Namun kali ini, Qin Yichan mencekik Bai Guanxing dan mengambil unicorn di kepalanya. Belum lagi mudah, seperti ekor tujiner. Stargazerku, kenapa kamu begitu pelit? Para senior ini tidak keberatan, tapi kamu ingin membunuhku. Bai Guanxing sangat marah sehingga dia mengibaskan gigi dan cakarnya. Namun, pertempuran jarak dekat klan Bai sangat biasa, dan dia sama sekali bukan lawan dari pencuri ini. Aku akan membunuhmu. Kamu, pisau pencuri, menipu kepercayaan nenek moyang kita. Tetapi kamu sebenarnya adalah pencuri. Kali ini, tanpa Qin Yichan banyak bicara, Bai Guanxing dibawa pergi oleh sesepuh dari klan Bais. Tetapi yang terakhir tidak membuangnya lagi kali ini, tetapi menyeretnya ke samping, dengan ajaran yang sungguh-sungguh dan sungguh-sungguh. Little Wawa, kamu sebut stargazing, kan? Aku tahu, sekarang puluhan ribu ras dalam kekacauan, dan ada monster kuno yang ingin kita menyerah. Ada juga celah besar antara makhluk bawaan dan makhluk yang didapat. Namun, karena Xiao Yufeng bersedia bekerja dengan kita untuk melawan monster, maka kita harus mengesampingkan prasangka kita dan menukar ketulusan kita dengan ketulusan. Kamu belum tua. Bagaimana kamu bisa sekeras dan kejam seperti monster kuno? Bai Guanxing hampir runtuh. Senior, dia sama sekali bukan dewa bawaan. Tidak. Dia adalah dewa bawaan. Tapi dia jelas bukan teman klan saya. Omong kosong. Apakah itu palsu ketika Xiao Yufeng dan monster itu baru saja bertarung? Tanda seru. Bai Guanxing terkejut. Diam-diam ia teringat bahwa selama pertempuran melawan klan monster kuno, dewa pedang bawaan ini memang bertarung mati-matian. Seolah-olah ia benar-benar bertarung berdampingan dengan leluhur, hidup dan mati bersama. Tapi dia pasti berpura-pura. Hanya untuk menipu leluhur, Xin Mi. Bai Guanxing menoleh dan melihat Qin Yichan tersenyum. Senior, bisakah materia medika dan Neijing ini diberikan kepadaku? Manusia yang lebih tua memiliki wajah yang berani, tentu saja. Jika berguna bagi Anda dapat menerimanya sebagai pencerahan. Jika Anda memiliki wawasan baru, Anda juga dapat berbagi dengan kami kegembiraan penyelidikan umum. Tentunya. Bai Guanxing tiba-tiba menutupi wajahnya dengan tangannya dan jatuh lemas. Materia medika Shen Nong, dan pengobatan internal klasik Kaisar Kuning, 2 harta dari umat manusia, dan naga, burung phoenix dan harimau putih yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan leluhur suku Baisnya,
jangan ragu untuk memberi kami nasihat. Jika pencuri ini tidak disingkirkan, wajah apa yang saya miliki untuk bertemu dengan leluhur Anda? Bai Guanxing bangkit dan berjalan menuju Kong Wu dengan getir. Ngomong-ngomong, dia juga sangat kesal dengan Kong Wu. Orang ini cukup membantu pisau pencuri untuk berbohong dan membulatkan identitasnya. Harta keluarganya sendiri telah ditipu secara langsung, jadi dia masih bisa begitu tenang. Tanda seru. Kong Wu, kamu tidak berguna. Wajah Bai Guanxing menjadi galak. Aku bahkan ketika kamu membalikkan badan di istana Yan Huang dan meluruskan tulang punggungmu. HMPH, ternyata kamu baru saja mengubah tuan. Pisau pencuri ini sangat tidak tahu malu di depanmu, tapi kamu bahkan tidak berani melepaskannya. Kong Wu tampak tak berdaya dan memandang Qin Yichen. Tuan, orang ini terlalu buruk untuk mengutuk. Saya ingin memasukkan tanduk kepalanya ke dalam mulutnya. Tetapi berbicara tentang itu, semakin keras teguran Bai Guanxing, semakin dia ingin melawan suaminya. Bukankah itu berarti bahwa dia lebih cenderung peduli tentang kehormatan dan aib ras? Qin Yichen berjalan mendekat, memegang kanon dalam kaisar kuning di tangannya, dan tersenyum. Jangan terlalu pelit. Jangan khawatir, saya akan meneruskan pelajaran yang didapat dari para senior ini ke istana Yan Huang di masa depan. Bai Guanxing terkejut dan menyerahkannya ke istana Yan Huang generasi selanjutnya. Dengan cara ini, mungkin juga. Dan alasan mengapa dia sangat marah adalah karena dia takut pedang dewa dan burung bawaan akan menempati sarang dan mencuri upaya leluhur. Tetapi dia membuang Kong Wu ke samping. Bagaimanapun, dia dan Kong Wu bersama-sama tidak dapat mengalahkan Qin Yichen. Dan istana Yan Huang dan klan Bai setelah ratusan juta tahun mungkin tidak dapat memenangkan istana Kaisar Qi yang berkembang pesat. Tapi Bai Guanxing masih memiliki beberapa keraguan. Kamu berjanji. Saya berjanji. Qin Yichen tampak tulus dan bersumpah. Bagaimanapun, ini adalah barang kami. Bai Guanxing berkata sambil mendengus dingin. Diam-diam berkata bahwa ini hampir sama. Tetapi masih mengutuk. Siapakah kami? Itu kami. Dan Kong Wu, jika kau begitu tidak berguna, aku tidak akan menjadi saudaramu. Kong Wu mengangkat bahu, dan membiarkan Bai Guanxing menghirup wangi. Setelah menerima warisan dari dua kaisar besar manusia, Qin Yichen dapat dikatakan diam dalam misteri luas, klasik internal Kaisar Kuning, hari ini. Nenek moyang Ming yang disebut naga suci. Banyak Taoisme dalam catatan Chuan Xin mirip dengan sajak nenek moyang Xuan Yuan. Qin Yichen merasa bahwa bukan hanya kedua leluhur itu terkenal dan berkuasa. Dan juga karena, dengan membiarkan tahun-tahun berlalu, banyak hal tidak pernah berubah.